Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, jadi setelah kita pelajari semua komponen utama di dalam strategi trading kita, mulai dari market structure, supply demand zone, dan juga liquidity concept. Nah, sebelum kita masuk nanti ke mechanical trading system yang kita sudah buatkan metodenya ya secara detail. Nah, untuk menjembatani supaya pemahaman teman-teman pada praktek atau implementasi di pasar atau market yang live. Nah, ini nantinya kita tidak bisa selalu mengantisipasi suatu price action yang sifatnya perfect atau sempurna ya. Nah, termasuk juga di dalam penerapan market structure, SD zone, dan liquidity concept. Nah, ini penting kita kembalikan ke pemahaman atau understanding kita mengenai order flow secara keseluruhan. Nah, karena kombinasi antara market structure, SD zone, dan liquidity concept ini nanti tidak luput kaitannya dengan order flow ya. Nah, karena pada praktek di pasar yang live, kita akan senantiasa menghadapi kondisi yang dari waktu ke waktu ini selamanya tidak akan berjalan dengan perfect atau sempurna seperti yang sudah dipelajari di teori. Nah, jadi kita bahas detailnya ya, teman-teman. Nah, jadi di materi kali ini kita akan refresh kembali pemahaman tentang understanding order flow. Nah, kita mulai dari supply dan demand interaction. Nah, teman-teman bisa pelajari juga detailnya di narasi atau anotasi berikut. Nah, yang pertama sebagai reminder, order flow ini merupakan proses pemenuhan order dari waktu ke waktu melalui interaksi antara supply dan demand secara berkelanjutan. Nah, ini selamanya tidak akan berubah mengingat pergerakan harga hanya dapat terbentuk ketika terjadi pertemuan di antara supply dan demand tersebut. Nah, jadi selamanya ini tidak akan berubah ya mekanisme interaksi antara supply dan demand di pasar yang menjadi penentu pergerakan harga. Nah, jadi dengan memahami kombinasi market structure, SD zone, dan liquidity concept di dalam price action trading yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, teman-teman. Nah, secara umum sebenarnya kita telah memiliki keunggulan atau edge yang lebih baik di pasar, yang secara tidak langsung juga memahami tentang order flow tanpa perlu melihat detail apa yang terjadi di dalam order book. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, tidak semua instrumen di financial market ini kita memiliki akses ke dalam order book secara langsung ya. Nah, cuman dengan pemahaman kombinasi dari market structure, SD zone, dan liquidity, ini bisa menggantikan fungsi order book dan kita bisa memahami tentang detail order flow yang terjadi di pasar. Nah, namun dengan bertambahnya komponen yang dipergunakan, terkadang kita akan dihadapi dengan kondisi pergerakan harga yang terlihat lebih kompleks atau rumit, yang sebenarnya masih merupakan bagian dari order flow itu sendiri. Nah, sebagai contoh, ketika sebelumnya hanya memahami market structure ya, secara teori cukup sederhana ketika kita identifikasi bullish atau bearish market structure dan juga transisi keduanya. Nah, jadi kondisi di mana harga membentuk formasi higher high, higher low, bullish market structure, sementara kondisi lower high, lower low, bearish market structure. Nah, ketika bullish atau bearish market structure sebelumnya ini dipatahkan atau dilanggar, nah sejak saat itu kita identifikasi adanya kemungkinan shift of market structure yang kita antisipasi akan menjadi indikasi awal kemungkinan perubahan tren ya atau pembalikan arah dari sebelumnya bullish menjadi bearish market structure atau sebaliknya. Nah, cuman ketika komponen liquidity ini kita tambahkan, nah cukup sering saat transisi market structure terjadi di suatu time frame, nah ternyata hanya merupakan bagian dari pengambilan likuiditas untuk melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, ini juga yang cukup sering jadi pertanyaan teman-teman ya ketika kita pelajari komponen market structure yang lalu. Ketika bullish market structure, formasi higher low terakhir ini ditembus, nah di sana kita akui sebagai bearish shift of structure. Nah, ini apakah benar-benar valid sudah mengkonfirmasi perubahan tren dari bullish menjadi indikasi bearish? Nah, cukup sering ini kita dihadapkan dengan kondisi ternyata shift of market structure yang terjadi di sini hanya bersifat untuk mengambil likuiditas dari higher low yang terakhir sekaligus mungkin memitigasi
demand zone sebelumnya yang belum termitigasi ya, hanya untuk melanjutkan intensi dari bullish market structure yang sebelumnya sudah terlihat. Nah, dengan adanya tambahan komponen likuiditas tersebut, nah disinilah penting kita kembalikan pemahaman kita tentang understanding order flow. Jadi supaya pemahaman kita mengenai market structure dan juga transisinya ini tidak bersifat kaku ya teman-teman. Nah jadi di sini pentingnya kita memahami tentang konsep order flow secara lebih mendalam. Secara umum harga akan cenderung untuk memenuhi lebih banyak order atau dengan kata lain likuiditas sebelum melanjutkan intensinya. Nah, artinya ketika harga kembali ke SD zone tertentu, terkadang pemenuhan order di suatu zona tersebut tidak mencukupi untuk membawa harga melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini, kita dapat temukan di mana pergerakan harga hanya akan memberikan reaksi minor dan sementara, hanya untuk berbalik arah dan mencari zona yang lebih dominan. Nah, kemungkinan karena di sana ada sisa order yang lebih banyak. Atau dengan kata lain, karena harga atau pasar mencari likuiditas yang lebih banyak. Nah, makanya pasar dan pergerakan harga ini sifatnya tidak akan sempurna. Kita tidak dapat selalu memiliki ekspektasi bahwa secara market structure akan senantiasa rapi dan juga sempurna. Nah, artinya ketika terlihat transisi structure atau shift of market structure, kita berpikir bahwa sudah pasti intensi dan bias pasar juga berubah. Nah, namun sebaliknya ya, teman-teman, yang perlu kita maintain mindsetnya, kita tetap dapat bersikap netral dan tetap memiliki antisipasi atas kemungkinan pergerakan harga, karena sekali lagi trading itu juga probabilitas termasuk juga pergerakan harga ya. Nah jadi baik untuk melanjutkan intensi sebelumnya ataupun memulai intensi baru. Jadi kita tetap sebaiknya memiliki sikap netral ya atas berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di pasar. Nah, jadi jika teman-teman lihat sedikit skema di sini, nah kombinasi dari market structure, SD zone dan juga liquidity concept. Nah, ini kita kombinasikan dengan pemahaman order flow secara keseluruhan. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Nah, ini kita bahas detailnya. Oke. Selanjutnya, nah seperti yang teman-teman lihat di sini, overall direction, not exact direction. Jadi maksudnya bias atau arah secara overall atau keseluruhan dan bukan arah atau bias yang sifatnya exact atau pasti atau sifatnya rigid atau kaku. Nah, jadi penting untuk kita tetap pegang bersama ya atau tanamkan di benak kita atau di mindset kita. Nah, jadi akan senantiasa ada perbedaan antara yang namanya teori dengan reality di pasar yang live. Nah, jadi jika teori itu kita bicara tentang market structure di ideal world atau di dunia yang serba ideal. Nah, sementara jika kita berbicara tentang live market atau reality atau realitas pergerakan harga di pasar, ini kita bicara yang namanya anticipated order flow. Nah, bedanya apa? Kita coba pelajari dari skema masing-masing ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke teori dulu atau market structure di ideal world seperti yang teman-teman sudah pelajari juga, ketika kita bicara suatu atau sebuah bullish market structure ya, otomatis secara formasi kita melihat harga itu secara konsisten membentuk high, low, kemudian terjadi break of structure, break higher membentuk higher high, higher low, break higher lagi membentuk higher high. Nah, ketika formasi higher low terkini ini ditembus atau dipatahkan, di sana kita identifikasi ada shift of market structure. Nah, sehingga harga berhasil membentuk low yang lebih rendah atau lower low yang sekaligus memberikan indikasi atas kemungkinan perubahan structure dari bullish market structure menjadi indikasi bearish market structure. Nah, namun apabila ini kita terapkan secara kaku atau yang kita sebut tadi market structure di ideal world, nah otomatis the only expectation atau ekspektasi kita satu-satunya itu hanya mengantisipasi bahwa memang bullish market structure ini sudah berubah jadi bearish market structure, dan yang tadinya bias kita mencari peluang bullish continuation ini otomatis secara exact kita hanya mengekspektasi bahwa kemungkinan pergerakan harga selanjutnya ini adalah bearish intention. Ini jika
kita bicara tentang teori di ideal world ya teman-teman. Nah termasuk juga sebaliknya ketika harga bergerak di dalam suatu bearish market structure di mana harga membentuk formasi low, high, low-nya ditembus, break lower, membentuk lower low, lower high, low-nya ditembus, membentuk lower low kembali. Nah ketika formasi lower high terkini ini ditembus, di mana di sana kita akui adanya break of market structure yang sifatnya shift of market structure ya, sehingga harga berhasil membentuk high yang lebih tinggi atau higher high. Nah, jika kita menggunakan pemahaman yang kaku atau market structure di in ideal world, nah otomatis the only expectation atau antisipasi kita satu-satunya ini kita hanya mengantisipasi kemungkinan harga setelah berubah bias atau berubah intensi dari sebelumnya bearish market structure menjadi bullish market structure. Nah, artinya kita hanya benar-benar fokus ketika shift of market structure tersebut terjadi, kita hanya fokus untuk mencari peluang bullish continuation berdasarkan shift of market structure yang sudah terlihat. Nah, jika ini kita terapkan, ini kita otomatis di pasar yang live ini tidak selamanya tidak akan berlangsung secara ideal seperti ini ya teman-teman. Nah makanya apabila teman-teman benar-benar pemahamannya rigid atau kaku, nah ini otomatis akan senantiasa dihadapkan dengan kondisi di mana ketika shift of market structure itu terjadi, ternyata cukup sering harga hanya mengambil likuiditas dari structural point sebelumnya yang ditembus hanya untuk memitigasi unmitigated SD zone sebelum harga mungkin melanjutkan intensi yang sebelumnya sudah terjadi dan ternyata harga melanjutkan intensi tersebut. Nah, jika kita menggunakan pemahaman yang kaku atau rigid tadi, nah ini kita akan senantiasa dihadapkan dengan kondisi seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang nantinya akan cukup sering menjadi tantangan tersendiri untuk psikologi trading kita karena kita akan senantiasa merasa kaget atau surprise loh kenapa ini ketika shift of market structure terjadi ternyata harga masih melanjutkan intensi sebelumnya. Nah karena sekali lagi ini jika kita bicara market structure di ideal world which is pada realitasnya tidak selamanya ini akan berjalan secara exact ya. Nah makanya ini teman-teman jika baca kembali title-nya ini kita bicara tentang overall direction dan bukan exact direction. Nah jadi yang teman-teman perlu tanamkan di mindset teman-teman, nah ketika kita bicara tentang realitas pergerakan harga di live market, kita harus memiliki pemahaman tentang yang namanya anticipated order flow. Nah jadi seperti apa? Nah sama seperti market structure yang kita identifikasi di awal ya. Jadi ketika kita melihat harga membentuk high, low, break higher, membentuk higher high, higher low, higher high. Nah ketika higher low sebelumnya ini ditembus, nah dengan menggunakan pemahaman tentang anticipated order flow, nah kita bisa tetap memiliki persepsi atau mindset bahwa kemungkinan harga baik dia memulai intensi baru mengubah bullish market structure menjadi bearish market structure ini valid, dan juga untuk kemungkinan sebaliknya shift of market structure yang terjadi ini juga masih ada kemungkinan bisa menjadi bagian dari sweep of liquidity hanya untuk memitigasi unmitigated SD zone sebelumnya untuk kemungkinan harga melanjutkan pergerakan atau intensi bullish market structure. Nah makanya nanti apabila selanjutnya kita sudah masuk ke mechanical trading system ya yang kita sudah metodekan, nah kita ketika melihat shift of market structure ini terjadi, nah kita tetap antisipasi kedua kemungkinan apakah perubahan intensi ataupun masih melanjutkan intensi sebelumnya. Nah jadi makanya kenapa nanti kita kenal ada beberapa istilah seperti pendekatan buy to sell atau sell to buy. Nah salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengimplementasikan pemahaman kita tentang anticipated order flow seperti itu. Nah jadi apabila kita lanjutkan ya, nah ketika harga ternyata setelah shift terlihat hanya untuk memitigasi SD zone sebelumnya, kemudian berbalik arah lagi, break higher, membentuk higher high, higher low kembali, higher high kembali, higher low, higher high,
kemudian shift of market structure terlihat kembali. Nah, ini kita juga tetap memiliki antisipasi untuk minimal kedua kemungkinan atau anticipating for both possibilities. Apakah shift or market structure untuk mengindikasikan perubahan intensi dari bullish menjadi indikasi bearish, ataupun kemungkinan harga hanya untuk mengambil likuiditas untuk membawa harga memitigasi unmitigated SD zone terdekat hanya untuk melanjutkan intensi yang sebelumnya sudah dibangun. Nah, jadi kita tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut ya. Nah, makanya di sini apabila teman-teman lihat secara structure ini kita bisa update dari sebelumnya secara detail high, low, higher high, high low, higher high, membentuk lower low, kemudian membentuk higher high kembali, high low, higher low, higher high, membentuk lower low kembali. Nah, dengan menggunakan pemahaman tentang anticipated order flow, nah ketika price action ini reveal itself atau ketika price action ini berkembang dengan sendirinya, nah kita bisa secara fleksibel melakukan update atas analisa mengenai sekali lagi yang kita sebut overall direction, bukan exact direction. Nah, jadi secara structural point kita bisa update high-nya di sana, low, higher high-nya kita update ke structural point yang di sini, kemudian high low di sana, higher high-nya di sana. Nah, kemungkinan harga ini masih bisa membentuk kemungkinan high low apabila memang intensi pergerakan harga ini masih di bawah untuk melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, ini yang kita pahami dengan anticipated order flow. Nah, untuk kondisi yang sebaliknya juga sama ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan kondisi harga membentuk high, low, lower low, kemudian harga shift or market structure hanya untuk dibawa break lower, membentuk structural low yang lebih rendah, yang dimana mungkin secara bias sebelumnya ini harga memang dalam kondisi bearish market structure ya. Nah, kemudian membentuk low, high, lower high, lower high-nya di break lagi, terlihat shift of market structure terjadi di sana. Nah, ternyata ketika harga kembali ke supply zone terdekat, nah harga dibawa kembali untuk break lower, membentuk lower low kembali, lower high, lower low, shift of market structure lagi hanya untuk memitigasi supply zone terdekat. Nah, ketika ini terjadi, kembalikan ke pemahaman atau antisipasi kita tentang anticipated order flow. Nah, ketika shift of market structure terjadi, ini kita tetap mengantisipasi both possibilities atau kedua kemungkinan, apakah harga hanya mengambil likuiditas untuk melanjutkan intensi dari bearish market structure sebelumnya, ataupun memang shift or market structure ini benar-benar terjadi yang bisa menjadi indikasi bahwa kemungkinan adanya intensi baru terjadi di pasar dari bearish market structure menjadi kemungkinan indikasi bullish market structure. Nah, makanya sekali lagi nanti ketika kita sudah masuk ke mechanical trading systemnya, kita akan antisipasi untuk kedua kemungkinan. Nah, kayaknya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita juga akan pelajari pendekatan buy to sell ataupun sell to buy. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa tanamkan kembali di mindset masing-masing. Nah, pemahaman market structure dengan toleransi mengenai anticipated order flow. Nah, ini yang kita pergunakan untuk assess atau mengukur bagaimana overall direction yang terlihat di price action atau yang kita sering sebut dengan yang namanya evolve market structure. Nah, jadi sekali lagi kita ketika menganalisa suatu bias di pasar ya, yang kita analisa adalah overall direction. Sekali lagi ingat, bukan exact direction. Nah, makanya pemahaman atau understanding order flow ini sangat penting. Kita lanjutkan. Nah, jadi dari skema yang sudah kita lihat tadi, nah ini kita kenal yang namanya evolve market structure. Nah, jadi makanya kenapa untuk pemahaman awal atau dasar ini kita akan senantiasa mempelajari yang namanya predefined structure ya teman-teman. Nah, makanya kenapa di Trade Wisdom kita pelajari atau mulai dari yang namanya mechanical rule dengan menggunakan aturan dasar
4 counter trend pullback untuk mengidentifikasi mana major atau external structure yang menjadi dasar atau predefined structure kita. Nah, cuman kita lanjutkan dengan atau kita kombinasikan dengan pemahaman tentang anticipated order flow tadi. Nah, predefined structure ini kita akan lanjutkan ke yang namanya evolve structure untuk memahami sekali lagi yang namanya overall direction atau overall bias. Nah, jadi ketika kita menghadapi kondisi seperti yang di sisi atas ya. Nah, ketika harga terlihat sudah high, low, higher low, higher high, break lower, bearish shift terlihat, ternyata dia mantul kembali, break higher, membentuk higher low, break of structure lagi, higher low, break of structure lagi atau higher high, kemudian dia bearish shift lagi, hanya untuk berbalik arah melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, walaupun mungkin secara predefined structure atau di analisa kita sebelumnya kita mengantisipasi atau kita sudah marking di mana high, low, high low, break of structure, shift of structure yang cukup intens ya. Nah, dengan memasukkan kembali pemahaman tentang anticipated order flow, nah predefined structure ini kita akan evolve menjadi structure yang lebih sederhana. Yang penting kita tetap melihat overall direction dari pergerakan harga terkini itu kemana. Nah, which is tanpa menghilangkan gambaran tentang overall direction yang terlihat di skema yang lebih detail di atas ya. Nah, ini kita bisa evolve menjadi structure yang lebih sederhana. Jadi structural point-nya kita bisa evolve atau kita adjust menjadi high, low, high-nya di sini, high low-nya di sini, high-nya di sini, high low-nya di sini. Nah, memang proses evolve ini kita bisa lakukan ketika harga memang secara dengan sendirinya sudah menunjukkan kondisi perkembangan harga terkininya, which is ketika harga sudah di sini. Nah, barulah gambaran structure predefined ini kita bisa evolve menjadi gambaran yang lebih sederhana. Nah, supaya apa? Supaya tampilan chart kita tetap clean, tetap bersih, tanpa menghilangkan esensi dari overall direction yang terlihat di pergerakan harga itu, baik secara detail ataupun yang sudah kita sederhanakan. Nah, jadi beberapa kondisi di mana shift of market structure terjadi hanya untuk dibawa untuk kembali melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, ini kita bisa update atau evolve menjadi komponen liquidity konsep yang sudah kita pelajari. Nah, jadi baik predefined structure ataupun evolve structure ini sama-sama masih menunjukkan overall direction yang terlihat bullish atau yang kita sebut dengan bullish order flow. Nah, jadi ketika teman-teman melihat kondisi ini terjadi di pasar ya, nah ini juga yang seringkali saya share ketika melakukan forecast. Nah, apabila saya sebutkan bahwa secara overall ini masih bullish order flow, nah jadi yang terjadi di pasar itu adalah seperti ini. Jadi tetap kita masukkan kemungkinan adanya manipulasi likuiditas ataupun sudah pernah terlihat ada shift of market structure tapi hanya sifatnya untuk mengambil likuiditas tambahan untuk melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, ini yang biasanya saya sebut secara overall masih bullish order flow. Jadi bukan berarti ketika kita ketika kita sebut secara overall masih bullish order flow itu adalah kembali ke pemahaman yang ideal tadi ya, bahwa harga secara perfect atau secara sempurna masih membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Ketika higher low-nya ini ditembus, nah artinya ini berarti bullish order flow sudah tidak valid. Nah, tidak seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi yang kita sebut sebagai overall bullish direction atau overall bullish order flow ini kondisi seperti ini. Nah, berlaku juga untuk kondisi yang sebaliknya tadi ya, ketika bearish market structure beserta beberapa kali percobaan bullish shift terlihat di sana hanya untuk mengambil likuiditas, memitigasi supply sebelumnya untuk melanjutkan bearish intention yang sudah terlihat. Nah, dari struktur yang predefined atau yang awalnya ini kita sudah coba marking secara detail ya. Nah, ketika harga sudah break lower, yang penting kita tetap pahami secara overall direction ini masih bearish order flow. Nah, kita boleh adjust atau evolve gambaran
structure dan juga komponen lainnya di chart kita supaya tetap bersih atau clean, kita bisa adjust atau evolve menjadi structure yang lebih sederhana seperti ini. Nah, jadi low, high, lower low, lower high. Percobaan bullish shift di sini hanya sebagai liquidity manipulation ya, untuk memitigasi supply, break lower, low-nya di sana, lower high-nya di sana, break lower lagi. Nah, jadi secara overall ini masih kita lihat secara pergerakan harga ini masih di-maintain dengan baik bearish order flow-nya. Ini ya teman-teman, jadi sekali lagi jangan terlalu kaku dalam penerapan tentang semua komponen yang sudah kita pelajari. Nah, yang penting mindsetnya kembalikan ke anticipated order flow. Nah, karena ini apabila teman-teman sudah melihat price action cukup sering ya, nah kondisi yang selalu terjadi di pasar ini adalah kondisi yang ini di bawah overall direction atau evolve structure. Nah, cuman memang untuk membantu pemahaman kita agar tetap terstruktur, nah kita mulai dari predefined structure atau mechanical rule. Nah, kita kembangkan dengan pemahaman anticipated order flow-nya. Oke. Selanjutnya, nah kemudian untuk order flow-nya sendiri, kita masuk ke order flow processes ya. Nah, jadi di dalam order flow sendiri sebenarnya ada beberapa proses yang bisa kita pahami untuk memahami keseluruhan proses order flow. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat kembali skema di sebelah kiri ini. Jadi yang namanya pergerakan harga itu akan senantiasa melalui fase ini ya. Ada fase keseimbangan atau equilibrium market atau kondisi yang kita sebut balance, kemudian one side market atau terjadi imbalance. Jadi yang awalnya supply dan demand, buyer dan seller terlihat seimbang. Nah, di satu kondisi atau di suatu waktu akan terlihat salah satu sisi ini lebih dominan sehingga imbalance terjadi. Kemudian secara otomatis nanti setelah imbalance dengan sendirinya harga akan memasuki kembali fase pergerakan rebalancing harga. Nah, masuk ke equilibrium market lagi atau balance price action lagi dan siklusnya berulang. Nah, jadi apabila teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, seperti yang telah dipelajari sebelumnya, SD zone ini terbentuk berdasarkan proses transisi pergerakan harga dari fase keseimbangan atau equilibrium market ke fase ketidakseimbangan atau one side market, yang kemudian akan diikuti kembali dengan proses rebalancing harga kembali ke fase keseimbangan, dan secara siklus pergerakan akan berlanjut dan berulang dari waktu ke waktu. Nah, jadi dengan pemahaman yang sama, keseluruhan proses inilah yang menjadi dasar terjadinya arus perpindahan order atau yang kita kenal tadi dengan sebagai order flow di pasar. Nah, order flow atau OF ini juga memiliki definisi bagaimana order-order di pasar akan difasilitasi. Nah, secara umum order flow dapat diklasifikasikan baik sebagai bullish order flow atau bearish order flow, sesuai bias dan intensi yang terjadi di waktu tertentu. Nah, yang terjadi melalui proses atau tahapan. Nah, jadi ada 4 proses atau tahapan ya untuk membantu supaya kita bisa memahami order flow dengan lebih baik. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ini dimulai dari range, kemudian initiation, mitigation, dan juga continuation. Nah, secara detail satu persatu untuk kondisi range ini akan terlihat di mana harga terlihat ada proses akumulasi atau accumulating quietly without moving the price significantly. Nah, jadi biasanya ketika institutional trader ini melakukan akumulasi posisi secara tersembunyi ya. Nah, dengan upaya agar tidak terlihat pergerakan harga yang langsung signifikan. Nah, proses ini biasanya terjadi di fase pergerakan harga yang range atau ranging. Nah, di mana terlihat di kondisi price action itu antara buyer dan seller, antara supply dan demand terlihat balance atau sama kuatnya ya. Nah, padahal sebenarnya di dalam range ini terjadi proses akumulasi posisi oleh institutional trader secara tersembunyi. Nah, kenapa? Nah, karena makanya ketika proses akumulasi itu sudah dirasa cukup, nah akan terlihat fase atau step berikutnya, initiation. Nah, initiation, nah ini kondisi di mana leaving liquidity behind and breaking structure impulsively. Nah, jadi ketika harga sudah melalui proses range yang cukup panjang ya, nah suatu ketika harga akan
menunjukkan inisiasi yang sebenarnya. Nah, ketika fase pergerakan yang impulsif atau expansion ini terlihat. Nah, yang kita juga pergunakan bantuan ketika suatu break of structure itu terjadi secara impulsif. Nah, ini artinya di dalam fase atau proses order flow ini memasuki tahap yang kedua atau proses yang kedua, initiation. Nah, ketika proses initiation ini sudah terjadi, kita tidak selamanya kita tidak akan tahu ya proses inisiasi itu akan berlangsung seberapa lama. Nah, cuman dengan pemahaman atas 4 tahapan di order flow, nah kita pelajari di tahapan berikutnya ini harga akan memasuki fase atau tahap mitigation. Nah, jadi ketika expansion atau initiation di mana kondisi yang sebelumnya range atau balance ini mendadak expansion ke salah satu sisi, di mana kita masuk ke yang namanya one side market atau imbalance ya. Nah, tahap berikutnya adalah dengan sendirinya itu harga akan memasuki fase rebalancing. Nah, proses rebalancing ini yang kita kenal dengan proses mitigation. Nah, jadi ketika initiation itu terjadi atau expansion terjadi ke salah satu sisi ya, nah kita bisa antisipasi sewaktu-waktu ini harga akan dibawa untuk rebalancing atau masuk ke tahap mitigation ya, baik itu dia mitigasi supply demand zone atau order block ataupun rebalancing dan sebagian dari imbalance zone atau inefisiensi yang terjadi sebelumnya. Untuk apa? Untuk dilanjutkan ke tahapan yang keempat, which is continuation. Nah, jadi apabila memang intensinya ini untuk membawa harga bergerak lebih tinggi dari range, kemudian expansion up, kemudian dia mitigation. Nah, untuk melanjutkan intensi tersebut, nah ini kita bisa antisipasi kemungkinan besar tahapan selanjutnya adalah continuation. Nah, sesuai dengan intensi atau bias yang ditunjukkan ke arah mana initiation yang ditunjukkan di pergerakan harga terkini. Nah, cuman dalam prakteknya nanti kita tidak bisa isolasi secara terpisah ya, hanya fokus ke 4 tahapan ini di satu time frame saja. Nah, makanya kenapa penting kita pelajari multi time frame analysis. Nah, supaya bisa menggunakan kombinasi semua komponen yang kita telah pelajari, termasuk juga 4 tahapan di order flow processes. Nah, supaya bisa mengantisipasi kemana arah pergerakan harga selanjutnya yang kemungkinan besar akan terjadi. Nah, jadi jika kita masuk ke detail sedikit tentang mitigation dan continuation ya. Untuk mitigation ini berarti dia mencakup aktivitas rebalancing price to fill more orders dan juga reducing risk dari posisi si institutional trader sebelumnya. Nah, sementara untuk continuation ini artinya dia melanjutkan intensi sebelumnya sekaligus membuat atau membentuk likuiditas ataupun order-order baru di sepanjang perjalanan. Nah, jadi 4 tahapan di dalam order flow ini akan senantiasa berjalan dari waktu ke waktu ya, karena yang namanya bullish atau bearish intention, apalagi yang diinisiasi oleh institutional trader ya, yang memiliki modal relatif sangat besar. Nah, proses ini bisa berjalan sangat panjang. Nah, jadi makanya 4 tahapan ini akan berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, tren pergerakan harga ini terbentuk melalui serangkaian order flow yang terjadi di pasar. Dalam kombinasinya dengan interaksi supply dan demand, inilah yang akan menentukan arah pergerakan harga secara keseluruhan. Sekali lagi, yang kita kenal dengan overall direction, bukan exact direction. Apakah overall bullish ataupun overall bearish. Nah, keseluruhan proses ini akan terjadi dan terlihat di setiap time frame juga ya, teman-teman. Baik secara terpisah dan juga dalam kombinasinya satu sama lain. Nah, makanya selanjutnya kita akan pahami yang namanya higher time frame order flow dan juga lower time frame order flow. Nah, secara skema 4 tahapan di dalam order flow, teman-teman bisa lihat di skema ini. Jadi harga bergerak dalam suatu kondisi balance atau range, kemudian mungkin ada manipulasi likuiditas sebelum proses initiation atau expansion ini terlihat ya. Nah, ketika expansion atau initiation itu sudah terjadi, nah antisipasi pergerakan selanjutnya adalah kemungkinan mitigation untuk rebalancing harga, apakah dia mitigasi supply demand zone ataupun filling sebagian imbalance yang terbentuk sebelumnya. Untuk apa? Untuk melanjutkan atau continuation intensi sebelumnya yang terlihat dari mungkin bias yang telah terlihat sebelumnya. Nah, nanti harga akan kembali melanjutkan siklusnya secara berulang ya, akan memasuki kembali fase
balance atau range, kemudian expansion atau initiation, kita antisipasi lagi setelah initiation kemungkinan ada mitigation atau rebalancing harga untuk melanjutkan atau continuation intensi yang sudah kita bisa lihat dari gambaran sekali lagi overall direction atau overall order flow yang terlihat di pasar, bukan exact direction. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk order flow sendiri ini sekali lagi akan terjadi di semua time frame ya. Nah, makanya kita tidak bisa isolasi secara terpisah, hanya fokus di satu time frame. Nah, kita pahami yang namanya higher time frame order flow dan lower time frame order flow. Nah, sekali lagi ini untuk menjadi dasar sebelum kita masuk ke mechanical trading system yang sudah kita metodekan ya. Nah, jadi pengetahuan tentang multi time frame analysis kita kombinasikan dengan pemahaman tentang order flow, which is dalam order flow ini kombinasi ketiga komponen utama kita ya, market structure, SD zone, dan juga kemungkinan permainan atau manipulasi likuiditas. Nah, ini dapat meningkatkan keunggulan di pasar ke level yang lebih tinggi. Nah, karena dengan pemahaman yang komprehensif atau lengkap ini dapat membantu kita untuk mengenali yang namanya ebbs and flows of the market atau irama pergerakan harga di pasar. Kapan harga bergerak dalam fase impulse dan kapan harga bergerak dalam fase correction dalam hubungannya dengan beberapa periode waktu atau yang kita kenal dengan time frame. Nah, jadi untuk membantu pemahaman secara lebih clear, teman-teman bisa lihat skema di bawah. Nah, jadi gambaran pergerakan harga secara big picture atau yang kita highlight dengan red box atau kotak merah ini ya, ini menggambarkan misalnya higher time frame order flow kita, atau dalam contoh ini kita menggunakan higher time frame bearish order flow. Nah, untuk legendnya sendiri teman-teman bisa pelajari di sini. Untuk yang garis solid tebal warna putih ini untuk menggambarkan higher time frame order flow atau higher time frame price action, sementara yang garis solid biru lebih tipis ini untuk menggambarkan lower time frame order flow ya teman-teman. Nah, jadi jika kita lihat yang pergerakan dengan garis solid putih dulu, ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa higher time frame order flow kita terlihat bearish. Jadi dia dari high mungkin membentuk low, membentuk lower high, kemudian break lower. Kita lihat harga bergerak dalam bearish order flow. Nah, ketika kita zoom in ke lower time frame kita, otomatis setiap pergerakan apakah itu impulse down ataupun correction up ataupun impulse down, kita bisa melihat pergerakan yang lebih detail ya di time frame yang lebih kecil atau lower time frame. Nah, bisa saja misalnya di kondisi yang sama ketika harga bergerak di dalam bearish impulsive leg di higher time frame. Nah, di lower time frame otomatis ini juga akan terlihat tren yang serupa ya. Nah, mungkin harga membentuk struktur yang lebih kompleks, tapi secara overall direction ini harga masih membentuk low, high, lower low, lower high, lower low, kemudian bullish shift terjadi hanya sebagai bagian dari liquidity manipulation untuk memitigasi mungkin unmitigated supply zone terdekat, kemudian harga di bawah break lower. Nah, kenapa ini mungkin terjadi? Karena salah satu alasannya juga karena secara overall direction higher time frame kita ini juga masih bearish. Nah, makanya kemungkinan ketika walaupun di pasar kita lihat di time frame tertentu bullish shift sudah terjadi, ini tidak menjadi indikasi pasti bahwa benar-benar harga berubah bias ya teman-teman dari bearish market structure menjadi bullish market structure-nya. Kenapa? Karena sekali lagi pemahaman tentang anticipated order flow yang kita kombinasikan di sini dengan pemahaman multi time frame analysis. Nah, jadi harga membentuk break lower lagi ya, membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian lower high-nya ini ditembus. Nah, ini di satu kondisi walaupun kita juga mungkin masih mengantisipasi kemungkinan bisa saja ini hanya bagian dari manipulasi likuiditas untuk melanjutkan intensi dari bearish market structure yang sudah ditunjukkan sebelumnya ya. Nah, cuman dengan pemahaman yang serupa, kita juga tetap open minded atas kemungkinan yang sebaliknya. Bisa juga harga ini memang menunjukkan intensi bahwa shift of market structure ini benar-benar terjadi, yang akan terkonfirmasi apabila kita sudah melihat secara konsisten harga break yang pertama kemudian break yang kedua atau terjadi double break of structure. Nah, cuman walaupun mungkin di gambaran lower time frame kita sudah terlihat
harga membentuk high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, atau yang di kuadran atau box yang tengah ini, jika sebelumnya yang pertama ini kita melihat lower time frame bearish order flow seirama dengan higher time frame bearish order flow-nya ya. Nah, ketika lower time frame ini dia berbalik arah menjadi bullish order flow, nah jangan lupa tentang bias yang kita lihat overall direction di higher time frame-nya. Selama higher time frame ini overall direction yang masih bearish order flow, nah walaupun lower time frame ini dia terlihat shifting bullish, nah kita tetap antisipasi bahwa kemungkinan, ini makanya ada kata-kata be aware, kemungkinan bullish order flow di lower time frame ini masih bagian dari potensial higher time frame pullback saja. Nah mungkin dalam bagian 4 tahapan di order flow-nya higher time frame tadi, mulai dari range, kemudian initiation, jangan lupa setelah itu ada proses mitigation atau rebalancing. Nah, lower time frame mungkin dia berubah menjadi bullish order flow ini karena mungkin menjalankan tahapan dari mitigation-nya higher time frame. Nah, hanya untuk rebalancing atau memitigasi mungkin unmitigated zone atau imbalance zone yang sebelumnya ditinggalkan di sepanjang perjalanan bearish impulsive leg sebelumnya. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa saja memanfaatkan peluang yang tersedia di lower time frame bullish order flow ya. Kita bisa mungkin cari posisi counter trend dulu, ngambil semua potensi buy atau long di sana, tanpa melupakan tentang overall direction yang masih bertahan di higher time frame, which is kita tahu di sana higher time frame masih bearish order flow. Nah, jadi kita siap-siap ketika harga kembali ke supply zone di higher time frame ataupun di middle time frame kita ya. Nah, kita tetap antisipasi atas kemungkinan bisa saja harga sewaktu-waktu dia akan berbalik secara immediate atau secara mendadak ya. Nah, karena bias higher time frame ini masih bearish. Nah, ketika lower time frame dia shifting lagi dari bullish menjadi bearish, nah ini lower time frame-nya bearish order flow, nah, artinya harga kembali memasuki fase yang seirama, baik higher time frame maupun lower time frame ini sama-sama bearish order flow. Nah, ketika ini terjadi, kita bisa sesuaikan antisipasi atas pergerakan harga selanjutnya. Nah, juga sama ya. Nah, yang awalnya mungkin lower time frame-nya masih bullish order flow, ketika shift of market structure terjadi, jangan lupa apabila di sana masih ada unmitigated demand zone, nah makanya di sana kita juga masih bisa antisipasi kemungkinan harga bisa saja dibawa kembali melanjutkan lower time frame bullish order flow-nya, karena mungkin secara big picture dari higher time frame bearish order flow-nya, proses pullback ini masih cukup dangkal atau mungkin masih berada di area diskon. Nah, kita mungkin masih mengantisipasi kemungkinan harga bisa pullback lebih tinggi, mungkin memasuki ke area premiumnya dari higher time frame bearish impulsive leg yang terkini. Nah, jadi ini kita bisa sesuaikan antisipasinya ya. Nah, makanya nanti selanjutnya ketika kita masuk ke mechanical trading systemnya, kita bisa terapkan berbagai strategi, apakah itu mencari peluang counter trend dulu atau buy to sell dulu. Nah, sampai harga kembali mungkin ke area-area yang high probable dari gambaran higher time frame untuk kita mencari peluang yang sebaliknya, mungkin mengantisipasi lanjutan bearish intention di higher time frame dan juga seirama dengan bearish shift yang terjadi di lower time frame. Nah, ini ya. Nah, jadi pemahaman tentang higher time frame order flow dan lower time frame order flow ini yang teman-teman bisa tanamkan di benak teman-teman dengan menerapkan pemahaman tentang anticipated order flow tadi. Artinya kita memahami overall direction, sekali lagi saya tekankan berkali-kali bukan exact direction. Nah, termasuk ini kita kombinasikan dengan penerapannya di multi time frame analysis. Nah, jadi dari pemahaman tentang high time frame dan lower time frame order flow ini, nah apabila skema ini kita lanjutkan dengan detail yang lebih dalam, nah ini apabila kita sudah masuk ke mechanical trading systemnya ya. Nah, memahami di mana pergerakan harga sekarang dari berbagai perspektif time frame, high time frame, ke middle time frame, ke lower time frame, kita dapat mengenali kemungkinan fase terkini dari pergerakan harga. Apakah impulse atau correction, expansion atau pullback. Termasuk tadi ya, 4 tahapan dari order flow ya, range, initiation, mitigation,
continuation. Nah, dengan menggunakan pemahaman atas konteks pergerakan harga atau order flow di suatu time frame spesifik dan dalam kaitannya dengan time frame lainnya, kita dapat mencari beragam atau berbagai peluang di pasar, baik yang sifatnya pro trend ataupun counter trend. Inilah yang menjadi dasar dari strategi trading atau mechanical trading strategi yang akan kita pelajari lebih detail selanjutnya dalam membangun suatu trade idea di pasar. Nah, jadi dari semua komponen yang sudah kita pelajari, setelah ini kita akan masuk ke mechanical trading system yang lebih sistematis ya. Nah, supaya teman-teman ketika membuka chart yang mulai dari chart yang kosongan ini, teman-teman sudah tahu nih apa yang akan dicari atau apa yang akan diantisipasi dari pergerakan harga selanjutnya. Ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi dari skema yang sebelumnya tadi kita sudah bahas secara lebih sederhana ya. Nah, dalam penerapan yang nanti di pasar yang live dari berbagai pemahaman kita, apakah di higher time frame ini masih bearish order flow, kemudian lower time frame ini masih bearish order flow atau dia sudah shifting bullish. Cuman karena kita tahu higher time frame yang masih bearish market structure, nah lower time frame bullish order flow ini kita masih mengantisipasi kemungkinan ini hanya bagian dari proses higher time frame pullback atau tahap mitigation di higher time frame bearish order flow-nya. Nah, cuman karena momentum di lower time frame ini mungkin masih bullish, nah kita bisa sesuaikan peluang apa yang tersedia di pasar. Sebelum nanti mungkin lower time frame dia shifting bearish lagi, artinya di sana kita antisipasi kemungkinan ini higher time frame pullback move-nya sudah berakhir. Nah, kita bisa mulai mencari peluang yang searah dengan higher time frame overall bias atau overall direction. Ini saya tambahkan legendnya sedikit ya. Jadi untuk rectangle yang warna abu-abu ini untuk menunjukkan higher time frame SD zone, sementara untuk yang warna biru ini untuk lower time frame SD zone. Nah, kita coba teliti secara satu persatu ya. Nah, jadi di kuadran yang pertama atau di box yang pertama, ketika mungkin bearish order flow, nah mungkin ketika higher time frame biasnya ini masih bearish ya. Nah, ketika kita zoom in ke middle time frame atau lower time frame misalnya, kita lihat overall directionnya juga sama, masih bearish order flow. Nah, kita bisa sesuaikan atau antisipasi peluang yang tersedia saat itu. Nah, ketika harga membentuk low, lower high, kemudian dia break lower, jangan lupa semua komponen yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 3 kriteria untuk memvalidasi apakah suatu SD zone ini high probable atau tidak. Diingat kembali, harga break structure dengan impulsif atau momentum, ada imbalance, dan juga sifatnya unmitigated. Nah, ketika dia searah dengan overall bias dari higher time frame, nah kita tahu ini harga berada di dalam fase yang mana, apakah dia masih di dalam fase impulsive leg-nya higher time frame atau korektif atau pullback leg-nya dari higher time frame. Jadi kita bisa antisipasi. Nah, ketika ada peluang sell atau bearish continuation, kita bisa manfaatkan di sana dulu dengan juga memasukkan liquidity konsep ya. Nah, jadi misalnya harga kembali ke suatu demand zone, dia ada inducement, di sana ada liquidity yang diambil. Nah, walaupun di sana ada bullish yang terlihat, nah karena kita tahu mungkin overall bias higher time frame ini masih bearish, nah kita tetap mengantisipasi kemungkinan di sini harga bisa saja dia bereaksi, apakah dia untuk membawa harga untuk memitigasi demand zone baru untuk membawa harga berbalik arah ke atas, ataupun harga hanya memberikan reaksi dari demand, reaksi sementara hanya untuk melanjutkan bearish intention yang seirama dengan higher time frame bearish order flow yang tadi. Nah, makanya pemahaman tentang 4 tahapan order flow tadi juga kita bisa terapkan di semua time frame ya. Nah, jadi baik untuk mencari peluang counter trend ataupun mungkin mencari peluang pro trend. Misalnya di sini kita dapat peluang sell atau short. Nah, sampai harga menunjukkan intensi yang sebaliknya. Nah, misalnya di sini harga kembali memitigasi supply zone terakhir, dia break lower lagi. Mungkin di sana kita juga dapat peluang dengan menggunakan konfirmasi lower time frame ya, dapat peluang sell atau short kembali. Nah, kita manage sesuai dengan preference atau style masing-masing. Nah, sampai harga kemudian terlihat di lower time frame atau middle time frame-nya terlihat bullish shift lagi. Nah, jangan lupa ketika bullish shift terjadi, kita tetap antisipasi apabila harga kembali ke suatu unmitigated supply zone. Nah, kita masih bisa trade the reaction. Mungkin kita cari peluang sell to buy dulu sebelum kita ganti arah, mencari peluang buy, cuman dengan konteks peluang buy tersebut melawan arus higher time frame. Jadi kita antisipasinya terbatas ke zona-zona yang belum termitigasi di higher time frame ataupun di middle time frame kita. Nah, jadi ini kita ngambil peluang
buy to sell dulu atau counter trend ya, sampai mana? Sampai harga menunjukkan intensi sebaliknya di lower time frame kita ketika bullish market structure di lower time frame atau middle time frame ini kembali shifting atau berubah menjadi bearish market structure yang seirama dengan higher time frame bearish bias atau order flow kita. Nah, jadi makanya di sini pada prakteknya inilah yang kita terapkan ya teman-teman. Jadi kita bisa ngambil peluang buy, antisipasi untuk high time frame pullback dulu. Jadi kita buy sampai harga kembali ke zona-zona yang high probable, misalnya ada unmitigated supply zone mungkin di area premium dari bearish leg-nya higher time frame. Nah, di sana kita cari peluang, walaupun mungkin di middle time frame kita ini masih melawan bullish market structure di M15 ya. Nah, ketika harga masuk ke unmitigated zone M15 di dalam misalnya premium areanya higher time frame atau H4 kita, nah kita bisa tetap antisipasi, kita cari peluang sell dulu di sana. Mungkin dengan target ke demand terdekat sebelum nanti harga kembali ke demand. Apabila ada konfirmasi, kita tetap ngambil peluang buy kembali gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada di pasar ya. Nah, tentunya kita kombinasikan nanti dengan risk dan juga trade management yang memadai. Nah, jadi kita bisa sell, bisa buy. Jangan lupa berbagai kriteria untuk validasi SD zone tetap dipegang ya teman-teman. Nah, jadi pemahaman tentang multi time frame analysis, market structure, SD zone, liquidity concept, dan juga anticipated order flow. Nah, ini akan membantu kita untuk meningkatkan keunggulan kita di pasar ke level yang lebih tinggi. Nah, makanya nanti dari waktu ke waktu kita diharapkan bisa ketika kita memiliki waktu yang tersedia untuk memantau pergerakan harga terkini ya. Jadi walaupun teman-teman ada aktivitas yang lain di jam-jam tertentu nggak bisa pantau chart, nah jangan khawatir, peluang ini akan senantiasa tersedia di pasar. Nah, tinggal kita gunakan pemahaman kita apakah higher time frame ini biasnya bearish atau bullish, di mana lokasi ataupun zona pergerakan harga terkini. Nah, kita sesuaikan antisipasinya, apakah kita mencari peluang pro trend ataupun counter trend. Apakah kita tahu higher time frame ini masih berada di fase expansion atau impulsif, atau harga bergerak di dalam fase pullback atau correctionnya higher time frame. Nah, kita bisa sesuaikan, cari peluangnya dengan memanfaatkan pemahaman tentang semua komponen tadi, termasuk order flow-nya. Nah, di sini kita bisa cari peluang buy lagi ke supply, di supply kita cari peluang sell karena mungkin lower time frame-nya sudah shifting bearish di sini ya, seirama dengan higher time frame bearish bias-nya, apalagi mungkin higher time frame sudah kembali ke area premium. Nah, kita bisa mulai shifting untuk cari peluang sell. Jadi kita sell dari supply, sell dari supply, sell dari supply. Yang jangan lupa ketika kita menunggu harga untuk kembali ke suatu supply, apabila harga misalnya di sebelah kiri kita lihat dia kembali ke zona-zona demand dari pergerakan sebelumnya yang belum termitigasi ya. Nah, kita bisa terapkan juga pendekatan nanti counter trend atau buy to sell. Kita buy dulu menuju supply sebelum kita ganti arah cari peluang sell lagi atau short lagi. Nah, jadi tergantung ya, tergantung kita ketersediaan waktunya di mana. Ketika misalnya teman-teman baru bisa mantau chart di fase pergerakan pullback, ya kita cari peluang counter trend. Nah, ketika teman-teman bisa mantau chart di fase pergerakan impulsifnya high time frame, nah otomatis kita mencari peluang pro trend ataupun kombinasinya. Oke, teman-teman. Nah, jadi sampai di sini untuk topik atau materi understanding order flow. Nah, ini sekali lagi sebagai jembatan untuk memfasilitasi pemahaman dari semua komponen market structure, SD zone, dan liquidity concept. Nah, supaya teman-teman bisa memiliki persepsi yang netral dalam penerapan di live market ini, supaya tidak terlalu rigid atau tidak terlalu kaku ya ketika melihat suatu shift of market structure terjadi. Nah, karena kita masih memiliki pemahaman tentang anticipated order flow, nah artinya kita tetap membuka kemungkinan atas minimal kedua probability atau kedua kemungkinan yang akan terjadi, apakah harga tetap melanjutkan intensi sebelumnya dari satu bullish ataupun memulai intensi baru, memang melanjutkan shift of market structure yang terjadi saat itu. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan antisipasinya. Nah, setelah ini kita akan mulai masuk ya ke mechanical trading strategy yang sudah saya coba strukturkan atau saya bakukan. Nah, supaya teman-teman ketika mulai dari chart yang
blank atau yang kosong, ini teman-teman bisa mulai jalankan top down analisisnya, mulai dari high time frame ke middle time frame ke lower time frame, dan bisa membangun suatu trade idea di pasar dengan lebih objektif dan juga sistematis. Nah, jadi teman-teman dari waktu-waktu sudah memiliki pemahaman yang solid ya. Buka chart, udah tahu nih harga di mana, antisipasinya kemana, gambaran high time frame-nya seperti apa, peluang apa yang terlihat saat ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan antisipasinya, apakah cari peluang pro trend dulu ataupun cari peluang counter trend dulu atau kombinasi keduanya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.